Malun semaha, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dan kita sudah memasuki minggu sengsara yang pertama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, kami datang kepadamu, berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk ada di sekitar firman-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu, dan terlebih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 40. Lukas 7 ayat 36 sampai 40 dengan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Demikian firman Tuhan kita. Hari ini berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu sengsara yang pertama ini kita mau diingatkan tentang keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya semua kita adalah orang berdosa. Kita di hadapan Tuhan, besar, kecil, banyak, sedikitnya dosa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, kemarin, hari ini, dan yang akan datang adalah sama di hadapan Tuhan. Sama dalam arti bahwa Dia sungguh mau untuk menyelamatkan kita. Dia sanggup untuk memulihkan kita dari segala dosa yang sudah kita lakukan. Karena itu hari ini di tengah-tengah penghayatan kita akan kesengsaraan Kristus, di mana di minggu-minggu sengsara ini kita mau menghayati kembali bagaimana sesungguhnya Kristus yang sudah mau datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan buat kita semua lewat penderitaan yang harus Dia lewati di dunia ini sebagai manusia. Dan dalam cerita hari ini adalah kita mau belajar tentang bagaimana seorang perempuan berdosa yang dikatakan di sini adalah perempuan yang dikenal berdosa di kota itu. Perempuan ini adalah perempuan yang sudah menyakiti banyak orang, bahkan hati Tuhan, sehingga tentu saja dia merasa bahwa dia sesungguhnya tidak layak, tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari dosa-dosanya yang besar. Dan karena itu dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya untuk memulihkan dia
dari segala tekanan, jeratan, dan ikatan dosa yang selama ini dia rasakan. Dan mendengar tentang Yesus yang sudah banyak memberikan pertolongan, pemulihan, kesembuhan, akan keselamatan, membuat perempuan ini merasa bahwa dia punya satu titik pengharapan untuk mendapatkan keselamatan yang selama ini dia rindukan, yaitu dengan datang kepada Yesus. Kita bisa membayangkan seorang perempuan yang dikenal berdosa, yang dihindari orang, yang dicemooh orang, yang dipandang sebelah mata, harus melangkahkan kakinya ke rumah seorang Farisi. Yang kita tahu bahwa orang Farisi selalu merasa benar, paling suci, paling melakukan kehendak Tuhan. Dan karena itu pasti perempuan ini akan berhadapan dengan orang-orang yang menolak dia dan memandang dia sebelah mata. Tetapi dalam kerinduannya yang besar untuk mendapatkan pemulihan dan keselamatan hidupnya, dia mau datang dalam kerendahan. Dia mau melangkahkan kakinya dalam pengharapan bahwa dia ingin bertemu dengan Yesus, sekalipun dia harus mendapatkan pandangan-pandangan sinis dari orang lain, cemoohan dari orang lain. Tetapi dia tidak mau peduli dengan semua itu. Yang mau dia tunjukkan adalah hatinya yang hancur karena dia sudah menyadari segala dosa yang sudah dia lakukan. Dan dia mau dan rindu untuk berubah. Dia mau bertobat. Dan dia melangkah kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kekuatan iman yang ada dalam perempuan ini untuk pertama meninggalkan segala dosa, kesalahan, kenajisan yang sudah dia lakukan adalah merupakan hal awal dari sebuah pertobatan. Yang kedua adalah ketika keinginan untuk melangkah, untuk mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan dalam kesadaran diri bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkannya, menyelamatkannya, melepaskannya dari segala jeratan dosa. Dan yang ketiga adalah mau tunduk dalam pengharapan keselamatan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan kita pun hari-hari ini, kalau kita kembali melihat kehidupan kita, introspeksi diri, pasti kita juga akan menemukan seberapa banyak dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhan. Banyak mungkin dan terlalu besar sehingga kita mungkin merasa malu untuk mengakuinya. Kita mau untuk tetap menyimpannya rapat-rapat, untuk kemudian kita tetap hidup di dalam ketakutan, di dalam penderitaan yang kita tanggung sendiri tanpa tahu mau kemana kita untuk mendapatkan kelepasan, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini perempuan berdosa ini memberi teladan bagi kita, menunjukkan caranya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, marilah kita pun tidak hanya sampai di menyadari dosa kita, tetapi juga mau, rindu untuk lepas dari segala ikatan-ikatan dosa itu. Ketika kita mempunyai kerinduan untuk melepaskan setiap dosa, langkahkanlah kaki iman kita kepada Tuhan. Cari Tuhan. Datang kepadanya dalam keremukan hati
yang sadar betul bahwa sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana perempuan ini dalam kesadaran diri akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya yang besar, dia hanya mampu ada di bawah kaki Tuhan. Dia menangis, air matanya membasahi kaki Tuhan, dan dia menyekanya dengan rambutnya. Itu menandakan bahwa dia mau tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Tuhan. Dia mau menyerahkan seluruh hidupnya, seutuhnya di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati. Dia tahu benar bahwa dia adalah orang berdosa yang sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bahwa itu yang kemudian dilihat Tuhan sebagai iman dari perempuan berdosa ini. Itu yang kemudian membuat Tuhan berkeputusan untuk membuat dia selamat, memberikan dia pengampunan, memberikan dia pemulihan dari segala hidupnya yang jahat. Seberapa besar dosa yang sudah dilakukan perempuan ini tidak membuat Tuhan meninggalkannya, menolaknya, mengusirnya. Tetapi dari keberdosaan yang besar itulah Tuhan kemudian memulihkan dengan kasih-Nya yang besar. Tuhan sanggup membaharui kehidupan perempuan ini karena yang dilihatnya adalah iman perempuan ini yang mau datang kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkannya. Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskannya dari segala dosa yang sudah dia lakukan selama ini. Dan puji Tuhan, Tuhan berkata dalam akhir kisah ini adalah dosamu telah diampuni. Dan Yesus pun berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ini adalah sebuah kabar baik buat kita. Karena kita juga menyadari bahwa kita bukanlah orang benar. Kita juga adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang selayaknya dihukum oleh Tuhan. Karena sudah menyakiti hatinya. Sudah memberontak kepadanya. Tidak melakukan apa yang difirmankannya. Masih melakukan hal yang dilarangnya. Karena itu kita pun jadi orang-orang yang seharusnya menyadari akan keberdosaan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa, datanglah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan daripadanya. Bertobatlah. Dan ketika kita ada di bawah kaki Kristus, dalam kerendahan diri dan kehidupan kita akan setiap dosa dan kelemahan kita, maka kita yakin bahwa dengan iman yang kita punya, Tuhan mau dan sanggup memulihkan kita. Bahkan Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Dia akan menghapus setiap kesalahan yang sudah kita lakukan, seberapa besar kesalahan dan dosa, kejahatan yang sudah kita lakukan di hadapannya. Dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita harus bersukacita dan berbahagia. Kita punya Tuhan seperti Yesus yang tidak menolak kita, yang tidak memandang kita sebelah mata hanya karena kita berdosa. Tetapi dengan keberdosaan kita yang mau kita akui, yang dalam keinginan kita mau bertobat, meninggalkan segala kesalahan dan dosa kita, itulah kemudian Tuhan memulihkan kita, menyelamatkan kita. Dan tentu saja kehidupan kita yang sudah ada dalam pertobatan di dalam Kristus, pasti kita akan merasakan damai dan sejahtera di dalam namanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yakin dan percayalah bahwa ketika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan akan memulihkan dan memberi kita pengampunan, sehingga kita menerima keselamatan yang kekal dari Kristus. Amin.